Teman-teman tahu nggak, kepala kita ini adalah magnet rejeki jika digabungin pakai sedekah yang benar. Nah, caranya gimana, Mas? Yuk kita bahas. Ini seru, tapi lagi-lagi bener banget. Kita praktek. Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Halo semuanya, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Benar teman-teman, topik yang paling seru di Pagar Kehidupan itu banyak ya. Banyak yang ngasih testimoni, alhamdulillah nih, bersyukurnya bahwa video Pagar Kehidupan banyak menolong kamu. Termasuk satu topik yang paling sering digemari banyak orang adalah tentang sedekah. Nah, termasuk hari ini hari keberuntungan kamu. Kita akan membahas sebuah topik sedekah, tapi seperti biasa, ini belum pernah dibahas di mana-mana, namun kok bener banget. Karena dalam hati kamu pernah nih mengalami hal ini di masa lalu, dan bener loh, ini kenyataan. Caranya gimana, Mas? Nah, sekarang coba yuk, kita langsung praktek aja ya. Sekarang coba kalau bisa banget, ini bagus ya. Coba kamu sentuh kepala kamu deh. Boleh pakai tangan kanan, boleh pakai tangan kiri. Sentuh kepala kita sekarang. Nah, sadar nggak? Kepala kita ini ibarat kata mesin. Ini mesin canggih banget loh. Saya ulangi, kepala kamu yang kamu sedang pegang nih, itu adalah mesin rejeki yang canggihnya bukan main. Tapi sama ya, sama seperti mobil secanggih apapun, itu tergantung dari sopirnya lagi. Secanggih apapun mobil, secanggih apapun motor, kalau yang naik mohon maaf orang yang nggak bener, ya sama juga bohong. Bisa-bisa kalah juga sama bajai. Setuju? Nah, sekarang udah, lepas tangannya. Sekarang kamu dengerin saya baik-baik, terus kamu renungkan dari dalam hati kamu yang paling dalam, ini bener-bener kamu banget atau bukan sih? Gini, teman-teman, jujur ya, jawab dalam hati aja. Belakangan ini, kamu pernah nggak sih capek cari duit? Saya tanya nih, tolong dijawab dengan jujur di dalam hati kamu aja. Belakangan ini kamu pernah nggak sih jadi orang capek banget cari duit? Gimana nggak capek? Kamu tuh udah berusaha loh. Diri kamu udah kerja keras banget. Bahkan diri kamu sudah menjadi seperti apa yang orang-orang tuh suruh. Disuruh belok kiri ya belok kiri, disuruh lompat ya lompat, ibarat kata gitu ya. Tapi kok dapat duit sih? Entah kenapa duitnya tuh cepet hilang. Cepat nguap gitu aja, atau duitnya dapat tapi tidak sebanding ya dengan apa yang sudah kamu usahakan dalam hidup kamu, dalam karir keuangan kamu sendiri. Nah, ini yang jadi masalah kita. Biasanya kalau kamu curhat sama orang tentang ini, jawabannya cuma dua nih. Jawaban yang bikin pusing atau jawaban yang gak bikin pusing tapi sangat amat mainstream atau biasa banget. Contohnya gini, kalau jawaban pusing kamu akan dijelasin, oh uang itu begini, uang itu adalah sebuah hal yang bla 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 bla, sampai akhirnya kamu pusing, ngangguk tapi nggak ngerti. Bener nggak? Pernah nggak ketemu teman kayak gitu? Nah, kalau kamu senyum pernah, atau baru-baru ini bahkan kamu ketemu orang kayak gitu ya, terutama di sosmed tuh banyak tuh, ngomongnya panjang, ribet, tapi kamu cuma ngangguk aja. Iya deh, karena apa? Terlalu ribet buat kamu, betul? Nah, jawaban yang kedua, nggak ribet, tapi terlalu umum. Gimana ya caranya supaya saya banyak duit? Nabung. Lah iya, saya tahu bener. Atau yang paling mainstream lagi, gimana ya caranya supaya banyak duit? Sedekah. Wih, bener sih, betul. Tapi sedekahnya gimana? Ya udah sedekah aja. Lah, gimana ya? Bener sih, tapi kan saya sudah sering. Nah iya kan? Nah sekarang, udah. Kita jangan terlalu banyak senyum, jangan terlalu banyak ketampar, karena apa yang saya bilang ini belum masuk ke dagingnya. Ini nih dagingnya. Teman-teman, otak kita, kepala kita, itulah yang menentukan kualitas sedekah kita, powerful atau tidak. Saya ulangi, otak kita, isi kepala kita yang tadi kamu pegang tuh, kepala kamu sendiri, ini adalah mesin yang menentukan berapa banyakkah rezeki yang akhirnya masuk ke dalam hidup kita. Sekarang saya tanya, secara jujur nih, kamu pernah nggak kerja untuk uang? Pernah atau tidak kamu kerja karena gajinya gede?
Karena bonusnya keren, komisinya gede, kamu rela deh melakukan apapun. Jujur, pernah atau tidak? Nah, itu yang salah. Itu salah banget teman-teman. Saya bilang itu salah banget. Itu yang bikin diri kita bukannya makin bahagia, tapi makin sedih, bahkan depresi. Bahasa gampangnya gini, berhentilah bekerja hanya untuk uang. Berhentilah jika kamu bekerja saat ini karena uangnya. Berhenti, percaya sama saya, berhenti. Nah terus, kalau gitu mas, saya kerja untuk apa dong? Kan kita kerja untuk uang, kok disuruh berhenti sih? Jawabannya, ini dia nih. Kerja yang paling benar tuh, kerja untuk manfaat. Titik. Uang itu akan datang kepada kita berkali-kali lipat teman-teman jika tujuan kita itu benar. Saya ulangi ya, uang itu akan datang bawa teman-temannya yang banyak kalau tujuan kita bekerjanya tuh benar. Apa tujuannya? Bukan untuk mereka, bukan untuk uang. Uang tuh paling gak seneng kalau kita kerja untuk mereka. Tapi uang dan teman-temannya tuh senang banget kalau kita kerjanya tujuannya benar. Apa? Manfaat. Semakin kamu kerja, tujuan yang dikejar adalah memberikan manfaat buat orang lain. Lihat deh, uang itu datang bawa teman-temannya. Dan yang paling penting, kamu jadi berkah. Uang yang tadinya gampang habis jadi nggak gampang habis. Uang yang tadinya sedikit kok tiba-tiba jadi banyak gitu loh. Padahal ini sering terjadi ya. Mungkin pernah kamu alami. Kamu dulu pernah punya penghasilan yang gede gitu ya. Tapi entah kenapa penghasilan gede itu cepat habis. Tapi begitu secara nggak sadar kamu praktekin ini dulu, kamu kerjanya tujuannya diganti bukan buat uang deh, buat manfaat. Gajinya emang kecil gitu ya, lebih kecil daripada yang sebelumnya. Tapi kok tabungan saya makin penuh gitu mas. Iya nggak? Pernah nggak? Dulu saya nggak bisa nafkahin ibu, nggak bisa nafkahin bapak walaupun gajinya gede. Sekarang kok bisa? Bahkan bisa ngasih mereka rumah mungkin. Bahkan kamu sendiri bisa bikin rumah, beli tanah, beli mobil, bisa sekolah lagi, bisa sekolahin anak, bisa pergi ke tanah suci, dan sebagainya. Itu fakta. Nah, ini yang saya maksud. Dengan kamu merubah isi kepalamu, otak kita, kepala kita yang hebat ini di ciptaan Tuhan bisa menarik uang bersama teman-temannya lebih banyak lagi dari yang pernah kamu sadari. Itulah hebatnya kepala kita, itulah hebatnya otak kita. Dialah mesin penarik rezeki nomor 1 kalau kita tahu tujuan yang benar. Paham? Nah, sekarang saya akan bimbing kamu di sini. Tenang aja. Sekarang coba deh. Pertanyaan yang pasti muncul di benak kamu adalah, oke mas, saya setuju dengan Mas Aryan karena ini masuk akal banget dan ini benar. Tapi saya harus mulai dari mana mas? Jujur ya, saya ngerti bahwa ini benar. Hati saya berkata ini betul mas. Tapi saya bingung harus mulai dari mana. Karena nggak pernah ada yang ngajarin hal seperti ini mas. Jawabannya sederhana. Dengerin baik-baik, ini emas buat kamu. Kamu harus mulai dari sesuatu hal yang namanya bakat di dalam diri kamu. Saya ulangi, dengerin dulu. Kamu harus mulai dari yang namanya bakat dalam diri kamu. Sebentar, saya tahu. Pertanyaan berikutnya adalah, mas, saya ini gak punya bakat apa-apa. Saya ini gak punya bakat opo-opo. Alah, pesimis sekali kamu. Jangan pesimis dong. Kamu tuh punya bakat. Tahu gak buktinya apa? Nih saya tanya. Bakatmu itu ada pada keunikan kamu. Keunikan kamu itu ada pada hal yang paling kamu suka. Saya ulangi ya, bakat kamu itu ada pada keunikan diri kamu. Oke? Sampai sini setuju? Keunikan diri kamu ada pada hal yang kamu suka. Jadi sekarang saya tanya, ada nggak hal yang paling bikin kamu suka kamu kerjain dalam hidup? Pasti ada. Nah di situ tuh bakat kamu. Di situ bakat kamu. Tapi mas, saya itu sukanya tidur. Saya itu sukanya, mohon maaf ya, ngotorin rumah.
Ada loh orang kayak gitu ngomongnya. Tahu nggak jawaban saya apa? Kalau kamu suka ada cuman kayak gitu, mendingan balik ke rahim ibu kamu. Bener deh kalau bisa. Kenapa? Karena pola pikirmu lah yang seperti itu yang membuat kamu mengubur impian kamu sendiri. Hal yang kamu suka itu, maksud saya yang bermanfaat itu adalah hal yang positif, yang ada kaitannya dengan rasa bahagia, bikin kamu happy, dan yang positif. Jadi bukan tidur. Main game bisa, nyanyi bisa, masak bisa, ngomong bisa, nulis bisa, gambar bisa. Apapun yang positif, yang bikin kamu happy, coba deh lihat. Di situ loh bakat kamu berada. Nah, sekarang saya bimbing. Tenang aja, saya bimbing. Coba kamu pikir-pikir. Pikir-pikir ya. Jawab dalam hati aja. Ada nggak hal yang kamu pernah lakukan seumur hidup kamu, ketika kamu melakukan itu bikin kamu lupa waktu? Saya ulangi, ada nggak dalam seumur hidup kamu hal yang ketika kamu lakukan itu bikin kamu jadi lupa waktu? Lupa waktunya kenapa? Karena kamu saking sukanya dengan hal itu. Ibarat kata kamu tuh larut mengerjakan hal itu sampai lupa waktu. Ada nggak? Nah kalau ada, coba tulis. Tulis hal apa atau hal apa saja itu kamu tulis di kertas. Silahkan. Sudah? Kalau belum nggak apa-apa, nanti kamu tonton video ini lagi. Nah, kalau kamu sudah menulis apa yang ada di pikiran kamu dengan pertanyaan saya tadi, kamu pikirin lagi. Dari semua hal yang sudah kamu tulis di kertas tadi, itu kan hal yang bikin kamu lupa waktu karena kamu suka. Coba, kamu inget-inget lagi. Dari semua hal itu, pernah nggak ada peristiwa di mana kamu dipuji? Ingat, dipuji ketika kamu melakukan hal yang kamu tulis di kertas tadi. Mana dari hal-hal tadi yang kamu tulis di kertas yang di dalamnya kamu pernah mendapatkan pujian ketika melakukannya? Ingat-ingat lagi, kamu kasih centang di sebelahnya. Silahkan. Sudah? Ada berapa yang kamu kasih centang? Kalau ada lebih dari satu, kamu lakukan aja semuanya. Kamu lakukan semuanya dan kamu rasain sendiri mana di antara semuanya tadi yang betul-betul kamu banget, yang betul-betul hati kamu tuh kayak berkata, ini gua banget. Nah, kamu lakukan mulai dari situ. Lakukan mulai dari itu. Itulah bakat kamu, itulah keunikan diri kamu, dan disitulah kamu harus memulai awal karir kamu. Jelas ya? Mas, tapi nanti saya mulai dari mana? Minta petunjuk Tuhan. Tuhan itu Maha Pemberi petunjuk. Saya pun juga dulu begitu. Mas, tapi nanti uangnya nggak banyak. Uang itu mulai dari yang kecil sampai yang gede sama. Maksudnya gimana, Mas? Mereka itu seneng kalau kita tujuannya dari awal benar. Ingat perkataan saya. Banyak loh peristiwa orang dapat penghasilan kecil karena berkah, karena dia happy ngerjainnya, itu malah awet. Tapi banyak juga loh orang punya penghasilan besar karena tujuan dia kerja cuma cari uang doang, cepet ngapusnya tuh, cepet hilangnya tuh. Ya, bukannya bikin dia happy malah bikin dia hampa. Nah, sekarang pilihannya di tangan kamu nih sebagai sahabat saya. Kamu pengen bahagia gak sih? Kamu pengen berkah gak sih? Kamu pengen gak sih uangnya jadi banyak dan berkah buat hidup kamu, bikin kamu happy dan merasa bernilai? Pengen? Kalau emang pengen banget, udah lupain apa yang dulu sudah kamu yakini yang keliru. Pakai lembaran baru, pakai pola pikir ini deh. Lihat yang terjadi. Rezeki kamu dengan metode hal seperti ini akan berbeda. Lihat komentar. Tolong deh, kamu tulis di komentar kalau kamu pernah mengalami hal ini ya. Dimana kamu pernah punya penghasilan sedikit, tapi karena berkah kamu happy gitu ya, malah bisa mencukupi kamu lebih dari cukup. Tapi ketika dulu kamu punya penghasilan besar, uangnya banyak, tapi kok cepet hilangnya. Gak berkah rasanya, malah bikin jadi hampa doang. Pernah gak kayak gitu? Kalau pernah, coba tuliskan di komentar. Dan kamu, lihat di komentar. Itu saksi nyata bahwa apa yang saya katakan ini benar dan relate sama hidup banyak orang ya. Praktekin loh. Ini emas dan hidup itu adalah pilihan kamu sendiri. Mau berubah atau tidak ya? Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.